Saya Ayan Harnever Iong, kelas A121 Fakultas Hukum, ingin mempresentasikan makalah saya, yaitu karya ilmiah tentang penelitian uang atau barang di kehidupan sehari-hari. Bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang. Dalam kegiatan sehari-hari, uang selalu saja dibutuhkan untuk membeli atau membayar berbagai keperluan, dan yang menjadi masalah terkadang kebutuhannya yang ingin dibelikan tidak dapat dicukupi dengan uang yang dimilikinya. Kalau sudah demikian, maka mau tidak mau kita mengurangi untuk membeli berbagai keperluan yang dianggap atau penting. Namun untuk keperluan yang sangat penting terpaksa harus dipenuhi dengan berbagai cara, seperti meminjam dari sebagai sumber dana yang ada. Untuk memperoleh maslahat, mereka terkadang berusaha untuk memenuhi kebutuhan agar terwujudnya kehidupan yang baik dan sejahtera, yaitu dengan meminjam uang kepada orang lain dengan menggadaikan barang-barang berharga. Dalam hal ini gadai dibahas lebih dalam lagi karena banyak masyarakat melaksanakan praktik gadai tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Dalam Islam, gadaian merupakan salah satu kategori perjanjian hutang piutang yang aman untuk suatu kepercayaan dari orang yang piutang. Oleh karena itu, orang yang berhutang dalam hal ini menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap hutangnya. Mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi dan dilakukan secara sukarela atas dasar tolong-menolong. Dalam sejarah, gadai dalam tradisi Islam pada dasarnya bukan sesuatu yang baru, karena Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menjadikan baju besinya sebagai barang jaminan. Jaminan bukanlah syarat yang harus ada dalam hutang piutang. Barang jaminan hanya diadakan apabila kesempatan antara penerimaan dan penerimaan gadaian. Kerusakan yang tidak disengaja dan tanpa ada kesalahan prosedur dalam perawatan, maka penerimaan gadaian tidak berkewajiban untuk mengganti kerugian. Kerusakan walaupun tanpa disengaja, maka persyaratan ini tidak sah, tidak wajib dipenuhi. Dalam hal ini, hutang piutang terkadang tidak dapat dihindari. Selain itu, banyak muncul meminta jaminan benda atau barang berharga dalam meminjam hartanya. Dalam praktik gadai cengkeh, tidak ada sistem bagi hasil yang diberikan oleh pemegang barang kepada pemilik barang, sehingga hasil dari cengkeh tersebut perlunya menjadi milik penerima gadai. Ini cenderung merupakan pemilik cengkeh atau penggadaian dan menimbulkan gejala sosial yang dapat merusak tatanan masyarakat desa yang notabene menjadikan lahan cengkeh sebagai mata pencarian pertama dan utama. B. Fokus dan pertanyaan penelitian. Fokus penelitian agar penelitian terarah dan fokus terhadap permasalahan yang diteliti, maka penulis membatasi permasalahan mengenai manfaat seluruh hasil barang gadaian oleh penerima gadaian yang dijelaskan lebih lanjut dan analisis dengan tinjau fatwa dan maqasid syariah. Bab 2 kajian teori penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran. Kajian teori pembangunan ekonomi daerah. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi. Lebih baik identifikasi pasar-pasar baru, ahli ilmu pengetahuan, dan perkembangan perusahaan-perusahaan baru.
2. Dan pemerintah dalam pembangunan ekonomi, daerah dalam pembangunan ekonomi. Daerah peran pemerintah dapat mencakup peran wirausaha sebagai wirausaha pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menjalankan suatu usaha bisnis. Kebun rakyat dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam tujuan yang dapat diciptakan peluang kerja. B. Koordinator pemerintah daerah dapat bertindak sebagai koordinator untuk menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi bagi pembangunan ekonomi di daerahnya. Pendekatan regional biasanya lebih efektif karena perhatian pemerintah daerah dapat terpusat pada perekonomian daerah dan hal-hal tersebut juga dapat menciptakan pengelola daerah yang lebih baik dan hasil kerjasama antar pemerintah yang lebih tinggi. C. Fasilitator pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan di daerahnya. Perencanaan dan penetapan peraturan. D. Simulator pemerintah daerah dapat mensimulator pencipta dan pengembangan usaha melalui tindak-tindakan kasus yang memengaruhi perusahaan-perusahaan yang ada tetap berada di daerah tersebut. 3. Paradigma baru pembangunan ekonomi daerah. Teori pembangunan saat ini dirasa kurang mampu menjelaskan kegiatan pembangunan ekonomi daerah secara keseluruhan. Kerangka berpikir dalam konsep pembangunan ekonomi daerah lama tersebut adalah 1. Memberi kesempatan kerja. 2. Basis pembangunan terletak pada sektor ekonomi. 3. Pengelola aset-aset yang didasarkan pada keunggulan kooperatif aset-aset fisik. Sumber pengetahuan didasarkan pada ketersediaan angkatan kerja. Keunggulan kompetitif sesuai dengan kualitas lingkungan serta sumber daya sebagai pembangkit pertumbuhan ekonomi daerah. Industri kreatif diindikasikan sebagai bidang yang paling menjanjikan dalam aktivitas perekonomian pada negara maju karena potensi konsumsi yang dimilikinya tergantung pada kreativitas individu. Modal ventura penyelenggaraan usaha PMV pemeriksa langsung PMV bentuk konsorsium pembiayaan industri prioritas ekspor dan ekonomi kreatif serta usaha mikro kecil. Namun sebelum kita membahas lebih jauh mengenai teori-teori tersebut, perlu dipaham lebih dahulu konsep aglomerasi. A. Teori neoklasik. Sumbangan terbesar teori neoklasik adalah pengenalan terhadap ekonomi aglomerasi dengan argumentasi bahwa muncul di perilaku para pelaku ekonomi dalam mencari keuntungan aglomerasi berupa ekonomi, lokasi, dan urbanisasi. B. Teori eksternalitas dinamis. Teori eksternalitas dinamis percaya bahwa kedekatan geografis mudahkan transmisi ide, maka transfer teknologi merupakan hal penting bagi kota. C. Teori ekonomi baru. Teori ekonomi baru geografi baru berupaya untuk menurunkan efek-efek aglomerasi dan interaksi antara besar pasar, biaya transportasi, dan increasing return dari perusahaan. D. Teori kutub pertumbuhan. Teori ini dipopulerkan oleh Brooks dan menjadi dasar dari strategi kebijakan pembangunan industri daerah yang banyak diterapkan di berbagai negara dewasa ini. 1. Dalam proses pembangunan akan timbul industri unggul yang merupakan industri penggerak utama dalam pembangunan suatu daerah. 2.
pemusatan industri pada suatu daerah yang akan mempercepat pertumbuhan ekonomi, karena pemusatan industri akan menciptakan pola konsumen yang berbeda antara daerah, sehingga industri di suatu daerah akan mengaruh perkembangan industri di daerah yang lain. 3. Perekonomian merupakan gabungan dari sistem industri yang relatif aktif. Nama saya Ahyan Arifin Iyong, program studi Fakultas Hukum tahun ajaran 2021, kelas A121. Anda baru lulus SMA atau SMK, masih bingung mencari tempat kuliah, mau mencari tempat kuliah yang menjangkau dan fasilitasnya yang memadai, namun dengan tenaga pendidik yang profesional. Saat ini saya akan mempromosikan kampus saya, yaitu Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Dan kampus kami mempunyai 6 program studi, yaitu yang pertama Fakultas Keperawatan, yang kedua Fakultas Pertanian, yang ketiga Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, yang keempat Fakultas Hukum, yang kelima Fakultas Teknik, yang keenam Fakultas Sastra. Jika Anda masih bingung ingin mencari tempat kuliah, mari mendaftar bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Terima kasih.